kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Abah Muhammad Abdul Aziz MPDI. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah sya'dul qadir waliyullah bisyafa'an Nabi Muhammad biidnillah walidullah ala hadiniyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hamdin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa auladil kiram wa ila hamdin bi wa bina wa ummi wa ummina wa syaikina wa syaikihim wa ila hamdin muallif hadzal kitab daqaiqul ahbab bawsulihi wa quraihi wa silsilati ajma'in wa farallahu dzunubahum bisirrillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal asbabi syiddatul hisabi wa mautuhu khairadatihi. Wa minal asbabi lan ikut setengah saking pira-pira sebab bisiddatil mauti kelawan lorone banget mati wa bisiddatil hisabi lan banget hisab wa mautuhu lan matine wong iku bi ghairi husnil itu bisuil khatimati kelawan akhir kang Allah. Salah satu asya'a nyatane telu pira-pira perkara. Ada 3 perkara yang menyebabkan manusia hisabnya berat, matinya susah. Syiddatul maut, matinya susah. Yang paling menakutkan yang terakhir, mautuhu ghairi hasanah. Mati ini tidak baik. Jadi mati ini tidak baik. Tempatnya tidak baik, waktunya tidak baik, kondisinya tidak baik, matinya tidak baik. Ada 3 hal yang menyebabkan orang ini. Dan ada 3 hal wa asbab minal asbabin. Ada 3 hal yang menyebabkan orang itu mati enak. Koyka malaikat malakul maut dan jabut nyawane wong sing enak kuwi kaya dene wong sing jukuk rambut neng jeruni tepung halus enggak gembregel ya udah pedot-pedot. Jadi kayak dene jukuk rambut neng jeruni tepung lho. Enten wong apa nggih? Enten wong bar ngimami salat subuh. Bar ngimami salat subuh teng masjid niku zikir thariqah. Lampung dikir wangsul teng griya makani sapi. Karena sapi ini lali emangnya wau dalu bareng dimakan dikai pakem. Bareng ngoten omongi wetenge loro. Weteng kula kok enggak penak to Bu, rada piye. Bareng ngoten film kon ngeroki mboten enten ninggal. Film kon ngeroki langsung ninggal. Bar salat subuh berzikir berwaid amuto'am bareng kei panganan karo hewan padha mawon niku. Kemudian wetenge omonge rada lara, dodone rada cengkil, mbukan masuk angin kon ngerok sedo. Namung ngeten sejan. Bu, koyoke aku wetenge ora kuat. Allah.
pun benar. Inilah sebenarnya yang diharapkan kita. Kenapa ngoten? Ojo sampai bahwa dalam perjalanan hidup kita ini lepas dari Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Ayatnya kan tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Innallaha ma'al muttaqin. Sak temene Gusti Allah itu selalu bersama, ojo pisah, selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala. Ojo betal mumet. Nang dunya mawon awake dipetal karo bojo mawon. Ya bermasalah. Jangan ngomong enggak bermasalah. Bermasalah. Awake dipetal karo anak, bermasalah. Awake dipetal karo wong tua, bermasalah. Apalagi petal karo Gusti Allah. Padahal dalam Al-Quran janjinya innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'as sabirin. Tapi sebaliknya innal iqaballahi syadid. Tak temene siksane Gusti Allah itu sangat menyakitkan. Dibalik ngoten. Kalau awake sampai lepas, begitu dalam perjalanan kita lepas kita dengan Allah, kita tidak bersama Allah. Begitu kita diambil oleh Allah, kemudian lagi tidak bersama Allah, maka kita tidak akan diterima oleh Allah. Akhirnya apa? Badan kita masuk di alam kubur, jasad kita tidak diterima oleh Allah, ruh kita tidak diterima oleh Allah. Muter ini di antara langit dan dunia itu, muter kebingungan. Coro jenengan ngerti. Niku roh niku sambat kaya wong kedelep ning tengah laut. Magep yang luar biasa. Coro ngerti. Ayo monggo kita. Makanya jangan berpisah sama Allah. Supaya kita ini selalu bersama Allah, bagaimana? Ma'am Allah. Ya ayo bersama dengan orang-orang yang orang-orang itu selalu bersama Allah. Siapa? Ahli ilmu, ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wong sing ahli ilmu, ahli zikir, ayo bareng. Ya awake dhewe niki memang dereng saged selalu bersama Allah. Ayo bareng karo wong sing selalu bersama Allah. Ngoten, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Lah itu yang apa pesankan? Innallaha ma'al muttaqin. Ojo lepas Allah itu, ojo lepas Allah di lisanmu, Allah di jantungmu, Allah di hatimu, Allah di sirrul qalbi. Neng sak jeru-jerune ati, namanya qalbu sir. Ati yang sangat kecil, yang sangat sir. Allah. Pisah dengan Allah, Masya Allah, kita tidak diterima, badan kita tidak terima, ruh kita tidak diterima, karena mati kita dalam keadaan tidak membaca Allah, tidak husnul khotimah. Begitu nanti bangun dari kubur, tidak dibiarkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan dilullah, tidak akan mendapatkan naungan Allah. Begitu di orang-orang mahsyar, sengsaranya yang melampaui batas, karena tidak ada dilullah, tidak mendapatkan dilullah, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita berjalan menuju yaumul mizan, hari tempatnya ditimbang amal-amal manusia, kita sengsara, menangis, menjerit, karena kita tidak bersama Allah. Ini yang harus kita yakini. Sampai detik ini, sampai di yaumil mizan ini, kalau kita kurang yakin, maka kita berbuat maksiat yang tidak pernah berhenti. Kita merasa tidak pernah bisa bertobat. Selalu berulang dan berulang perbuatan maksiat itu tidak ada hentinya. Sampai, mohon maaf, usia sudah di atas 50 tahun. Lesannya masih bermaksiat. Tangannya masih bermaksiat.
mulutnya masih bermaksiat, kemaluannya masih bermaksiat, kakinya sudah masih bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita semua kembali dalam keadaan kebaikan, kembali kepada Allah dalam tempat yang baik, posisi yang baik, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang menyebabkan kita susah mati? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa husnul khotimah? Yang pertama, hubbud dunya wa karahatil maut. Terlalu cinta dunia, seolah-olah dunia ini segala-galanya. Ternyata begitu kita sakit, semuanya tidak bisa bermanfaat. Semuanya hanya mencari dunia, siang mencari dunia, malam mencari dunia, kedebukan mencari dunia, tapi tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia melakukan kebaikan bukan karena Allah. Ini berhati-hati sekali. Maka sirul qalbi, rahasianya hati, sak lembut hati, monggo ditoto Bapak Ibu sekalian, wis ngaji kitab dakwah iku labar. Monggo sirul qalbi, sak lembut hati ditoto. Hubbud dunya niku termasuk apa di dalamnya? Apapun yang kita kerjakan itu karena dunia. Ngaji karena dunia. Melakukan apa? Pengen dilem menungso, pengen diagungke menungso. Melakukan apa? Sombong. Melakukan apa? Bergaya kaya wong sing paling hebat. Tidak ada tawaduknya, tidak ada akhlaknya. Semua sudah karena dunia, bukan karena Allah. Baik ingin mendapatkan harta, uang, jabatan, omongan, pengalem, sana'un linnas, pengalem jadi manusia, sombong, riya, apa mulai? Apa mulai? Iri hati. Berarti hidup kita ini bukan mencari ridho Allah. Hidup kita berarti mencari dunia. Bahkan yang paling Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah, Imam Syafi'i pernah gitu. Pesan beliau, jika kalian melakukan dua ini jangan karena manusia, celaka hidupmu. Satu, sholat. Yang kedua, zikir. Zikir ini macam-macam, ada bisa baca Quran, bisa la ilaha illallah, atau bisa baca subhanallah, bisa baca astaghfirullah, bisa baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ini yang jangan sekali-kali karena menungsa. Dengan lagi pengajian diajak zikir la ilaha illallah. Jangan berharap manusia. Lepaskan dirimu dari sisi manusia. Karena itu namanya hablum minallah. Lepaskan dari sisi manusia. Sekali lagi, dikala kalian sholat, dikala kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah, lepas iri, sombong, pamer, ya pengen dapat A, pengen dapat B, pengen dapat C. Lepaskan dulu. Jikalau ada orang yang bersedekah untukmu, itulah rezeki. Itulah rezeki. Makanya banyak para ulama menyatakan bahwa orang menyampaikan ilmu itu bisa dibayar nggak? Bisa. Apabila ada kesepakatan. Bukan karena dia tidak karena Allah, tapi karena memang dia tidak dapat punya pekerjaan yang lain kecuali dia berdakwah. Boleh, tapi bukan mencari pengalaman manusia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dikala panjenengan sholat, dikala panjenengan nanti zikir kepada Allah, jangan karena manusia, jangan karena harta. Yang kedua namanya hubbud dunia apa? Orang yang bekerja mengejar dunia tanpa ingat kepada Allah.
waktune sholat sampai nyambut gawe, waktune ngaji sampai nyambut gawe, waktune ngopo sampai nyambut gawe, waktunya sholat sampai turu. Dolim namanya. Allah tidak suka kepada orang yang dolim. Bahkan Allah menyatakan, innallaha la yahdil qaumad dolimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang dolim, pada kaum-kaum yang dolim. Siapa kaum-kaum yang dolim? Kaum yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya sedekah ya sedekah, waktunya tidur ya tidur. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang baik. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dolim. Dan orang dolim ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, makin tua bukan makin berkah, makin tua makin banyak penyakit dan banyak masalah. Monggo diling-iling sareng-sareng. Apa yo latihan ngoten nggih. Latihan bareng-bareng ya Allah, monggo. Aja sampai awake dhewe niku nyambut gawe rino kelawan wengi tanpa mengenal kesel. Begitu awake dhewe tuwek, gondone entek, penyakit kathah, digawa teng rumah sakit bermasalah, napa-napa bermasalah. Begitu napa-napa bermasalah jenengan gersula, begitu gersula mati tidak bisa baca la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Padahal di sana nanti masih perjalanan yang lama sekali, bisa 100 tahun di alam kubur, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun di alam kubur. Di dunia sudah ditentukan oleh Allah antara 60, 65, 70, paling mentok 100 tahun di dunia. Orang saya lihat kemarin ada yang namanya Abah umur 103 tahun. Ismangan ora enak, melaku loro kabeh ngoten. Namanya Mbah Dulmanan. Mbah Dulmanan itu orang dari Sukamajo nemon itu. Jenengan mlebu thariqah napa Mbah Yayat? Thariqah Khalidiyah. Carane Khalidiyah niku pripun? Oh dikiri teng jero ati Mbah, karena besok arep mati niku wong lenek sing awake dhewe iso ngucap kecuali krungu diomongi wong kon maca Allah Allah. Lah atine awake dhewe melok maca Allah Allah niku jenenge dikir sendiri. Lah niku lah dikir thariqah Khalidiyah. Ya wis kula masuk. Lah jenengan wis nyane pinten Mbah? Sakniki wis 102 tahun ngopo-ngopo ora enak, mangan ora enak, lungguh ora enak, turu ora enak. Masyaallah. Nggih pun Mbah, zikir datang Allah. Mulane nggih, monggo. Bukan berarti hubud dunia wa karahatul maut, jenengan enggak boleh kali dunia, bukan. Allah menciptakan dunia ini memang untuk manusia kok. Bukan enggak boleh. Namanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab, untuk manusia. Allah menciptakan langit dan isinya, Allah menciptakan bumi dan isinya untuk manusia. Tidak untuk yang lain. Allah menciptakan neraka untuk manusia, Allah menciptakan surga untuk manusia. Allah menciptakan apa saja untuk manusia. Allah menciptakan gunung dikeruk karena manusia. Allah menciptakan batu bara dikeruk karena manusia. Allah menciptakan emas dikeruk karena manusia. Allah menciptakan ikan dimakan oleh manusia untuk manusia. Bukan berarti kita dilarang mencari dunia. Monggo, kaya wajib, tapi jangan hubud dunia wa karahatil maut. Cinta dunia, takut kehilangan dunia, takut nanti mati nih gimana, takut nanti biayanya. Ayo nyambut gawe tetap ibadah direncanakan niki untuk awake dhewe masa tua iso haji. Ngoten lho, awake iki besok iso anak, nggih keturunan, terus donga ya Allah berkahi rezeki kula, damel kula saged haji, damel anak-anak kula masa depane supaya mboten dadi wong sing fakir. Kula pados dunya nggih nyiapke kehidupan teng akhirat, sowan ngadep dateng panjenengan. Terus ngoten Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, subhanallah. Kalau jenengan bisa melakukan apa yang Abah ceritakan ini,
Baik, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wasani nomor loro wasu'ul lisan. Nomor loro wong sing susah mati ni maca la ilaha illallah niku su'ul lisan. Jorok lisan niku. Apa nggih? Enten apa mboten nggih Bu? Wong jorok lisan iki piye maksudene? Teng kitab niki jorok lisan. Menurut jenengan ada nggak wong jorok lisanan? Ada toh miswan, kalau kaget nyebut barangnya orang. Latah nih, mosok semua pasar itu begitu kaget, piye anakku ngomong ini, piye coba? Kan aneh. Orang subhanallah asal enggak jorok lisan. Terus ngomong wong sak geleme dhewe menyakitkan kalau ngomong. Jadi kalau ngomong itu tidak pernah menyenangkan kepada orang lain, selalu menyakitkan. Namanya su'ul lisan, jorok. Dalam kitab ini namanya jorok lisan. Monggo hati-hati, ya Allah ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan lisan kita isa maca la ilaha illallah, hati kita isa maca la ilaha illallah. Monggo aja tukang nyakiti konco, nyakiti dulur, nyakiti tonggo karena lisan kita. Dapat dipahami Bapak sekalian? Insya Allah Pak. Nomor pesan itu loh. Jangan jangan sampai kebencianmu kepada seseorang mengakibatkan sampean tidak mau berbuat baik. Tak ulangi. Jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang mengakibatkan kalian tidak sanggup berbuat baik. Niki dalam niki bahasa niku. Ojo sampai gara-gara sampean benci karo padha-padha menungso sampean nggak gelem berbuat baik. Ada konco sing kok buncin delalah pas kepewepet arep maem pas randuwi atau harus suntik atau harus berobat atau harus ngapa butuh jenengan. Lalu kita tidak tidak. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang mengakibatkan kalian tidak sanggup berbuat baik. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang seperti inilah orang yang paling jelek. Kemudian nomor 3 nih, al-ghibatu minal an wa bainal an. Nah, ini kenapa? Al-ghibatu minal an wa bainal an. Orang nomor 3 ini, orang yang hidupnya hatinya benci kepada orang lain, lisannya tukang memfitnah orang lain, minal an ilal an, dari satu tempat ke tempat yang lain, kerjaannya hanya menjelek-jelekan orang, ke tempat pindah ke tempat yang lain, kerjaannya yang hibah, kerjaannya hanya menjatuhkan martabat orang, mengelek-ngelek orang, nggak ada baiknya orang itu. Minal an ilal an. Astagfirullahaladzim. Jadi Rasulullah berpesan dalam kitab Tabaikul Ahbab, sejelek-jelek kalian di antara manusia adalah orang yang minal an ilal an, dari satu tempat ke tempat yang lain, kerjaannya hanya saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan, seolah-olah orang lain tidak ada kebaikannya. Barang siapa yang perbuatannya seperti ini, maka dia matinya akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Bahkan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Manusia yang mati ditinggal oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak diketahui oleh Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah.
ditinggal Ustaz. Lah sing duwe dunya karo sing duwe langit, sing duwe surga, sing duwe neraka, sing duwe apa-apa niki Gusti Allah. Awake dhewe ditinggal Bu. Masyaallah. Ditinggal. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah anzil alaina rahmatan wa hidayatan. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan kasih sayang dan petunjuknya kepada kita semua. Sehingga Islam, iman kita selalu tetap sampai kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian, Iwamit on Air. Ada 3 hal yang mengakibatkan manusia susah hidup. Mudah-mudahan apa yang Bapak pesankan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah. Wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana. Wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana wa sallim ahlal baitina wa sallim jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bandika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa walidayya wal mu'minina amin. Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah, demikian yang Abah sampaikan. Ini penting sekali yang berkaitan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Apalagi kita berpikir, merenung, menghayati tentang kehidupan akhirat. Dari mulai kita awal mau mati, sakit, mati ke alam kubur, terus kemudian perjalanan menuju akhirat. Ini perjalanan yang sangat lama, perjalanan yang sangat panjang, yang memerlukan sangu. Khairukum zadakum bittaqwa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempunyai sangu dengan takwa, orang yang mempunyai bekal dengan takwa Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bekal takwa Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bukan apa, wonten wektu tanya jawab. Nggih, monggo, monggo nggih. Nggih, monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Derek tanya saya dari Lampung. Nggih, Eh, Lampungnya kalian dah. Ini tentang ini ada cerita ya kemarin itu di keluarga saya sendiri juga. Bapaknya itu ikut Toreko, ya ikut Toreko. Habis itu dia Toreko kalau umur seumur kita mungkin ikut Toreko itu sudah menjadi kayak ini lah. Kalau dunia itu sudah enggak ingin lah, semuanya sudah dimakan, apapun sudah dimakan. Tapi terus itu diterapkan ke anaknya. Jadi anaknya itu masih muda, sudah berkeluarga, nggak mau kerja. Kalau kalau dibilangin ini kebutuhannya ini dan sebagainya itu, ya itu jangan dituntut saya untuk kerja. Nanti saya nggak ada nyantainya, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Terus bagaimana saya harus menyikapi seperti ini? Baik. Bapak Ibu sekalian, laisa bi kharikum. Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Hatta yusiba minhum al-jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirati wa la takunu kallan alanas. Bukan masalah muda dan tuanya masuk thariqah, tapi memahami ilmu yang paling berat. Ada orang yang memahami ilmu, kemudian seolah-olah dunia ini tidak butuh, hanya suruh pikir. Ada orang yang memahami ilmu, orang itu harus kaya dulu baru pikir. Ini salah fatal. Apa yang harus kalian lakukan? Bahwa orang hidup di dunia ini harus mampu menseimbangkan. Ini hadisnya sahih. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa hidup di dunia ini harus menseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Menungsan yang dunia ya wajib nyambut gawe, ya wajib tani, ya wajib dagang, ya wajib golek duit. Barangkali ya sujud karo Gusti Allah. Laisa birrun itu bukanlah orang yang terbaik di antara kita semua, orang yang meninggalkan dunianya untuk akhirat. Dikir la ilaha illallah, Allah, anak yang ngelih. Bapak jaluk maaf. Aja nuntut aku dikir karena jaluk mamakmu ya mbahmu. Yang gawe anak mangan kon nurut kalau mbah iki kepiye. Niki pemahaman ilmu yang salah. Di thariqah sekalian. Di thariqah itu bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Maulana Bahauddin An-Naqsyabandi pernah menyampaikan, orang thariqah itu nggak boleh miskin. Karena untuk mengadakan majlis taklim, majlis zikir, tawajuhan, kemudian suluk dan lain sebagainya, itu semua menggunakan uang, menggunakan makanan, menggunakan tempat. Maka orang thariqah itu harus kaya, harus tidak duit. Pemahaman ilmu sing salah, Bu. Apa yang sampean lakukan? Bahwa perintah Gusti Allah menungso niku ya kon golek dunya, ya kon golek akhirat. Ora nek menungso kon golek akhirat tok ya ora nek kon golek dunya tok niku jenenge ya salah kabeh. Niku yang harus kita lakukan, dan dia salah dalam memahami agama. Salah dalam memahami thariqah. Mengapa dia thariqah? Dapat thariqah apa wis 12 tahun. Nggih. Monggo. Ibu, itu yang harus sampean lakukan. Matur suwun. Matur suwun. Baiklah, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku lagi saking Jawa Tengah Solo, dari tanggat nonton apa? Seandainya kita nabung ke uang deposit nonton nggih. Seandainya 1 juta ngoten, terus itu bunganya seandainya kita belikan barang-barang atau kita kasihkan saudara-saudara kita, kayak gitu itu hukumnya pripun apa ngoten itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kaitannya dengan dana dititipkan ke negara seperti bank negara, contoh BRI, BNI, corporation, gitu. Bukan bank pribadi, bukan uang pribadi.
Maka ulama mengatakan masyhur ulama subhat, boleh dimakan, boleh tidak. Subhat namanya mubah. Dan sampai detik ini dari harta deposit itu belum ada yang menyatakan total halal kecuali untuk syirkah. Itu caranya. Jenengan memasukkan uang ke bank dalam rangka syirkah, kerjasama, saling menguntungkan. Boleh, halal itu. Makanya akad itu penting. Hari ini saya dengan tim bekerja sama dengan Bank Syariah Mas Murni, investasi Mas Murni. Ada yang investasi dengan batu bara, minyak bumi yang dikelola oleh Bank Syariah. Ia menggunakan valuta asing sistem bagi hasil. Sehingga saya pada waktu itu syirkah bekerja sama dengan Bank Syariah. Uang 150 juta, itu dalam satu bulannya saya bisa mendapatkan 5-10 juta. Dari uang 150 juta dalam syirkah ini. Makanya sekarang nggak usah deposito, boleh syirkah. Dan itu halal, halalan thayyibah. Modalnya itu 150 juta. Nah bagaimana kalau nabung setiap bulan di persiapan haji, ya nggak ada masalah. Mau dikai karena sebenarnya niatin nabung haji. Beda kalau dengan deposit. Maka setelah saya cek kemarin di syariah, saya ikut belajar, ya kalau menurut saya jangan deposit, lebih baik syirkah. Atau murabah, atau mudorobah. Ada akadnya di sana, punya duit sekarang sudah disediakan akadnya. Mau kerjasama apa Bu? Bidang apa? Ini ada konsep bidang dengan harga emas. Emas itu setiap jam berubah. Bisa harga emas dalam 1 jam itu bisa 400.000. Naiknya bisa turun. Bisa naik. Nanti kalau naik kita jual. Kalau turun kita beli. Nonton mereka. Saham yang berkaitan dengan batu bara. Boleh sekarang banyak Bu. Banyak orang yang mau kerjasama. Tanyakan adalah di Bank Syariah. Bahkan saya punya kawan di Bank Syariah Lampung ini yang selalu mengajak saya untuk kerjasama seperti itu. Dan untungnya luar biasa halal. Daripada deposit itu hukumnya mubah. Karena di bank negara, bukan untuk pribadi. Yang nggak boleh itu pribadi. Jenengan nitip duit. Golek nilai tak jaluk tambah nilai pribadi bermasalah. Jadi yang disebut riba bin riba menganak-anak riba itu uang pribadi ditambah-tambah dibunga-bungakan. Kalau jenengan deposit ke Bank BRI atau ke Bank BNI, ulama mengatakan mubah. Yang halalan thayyibah itu syirkah, mudorobah atau murabah. Sistem bagi hasil, kerjasama dengan bank, jual beli emas atau batu bara atau minyak bumi. Banyak sekarang lagi terjadi seperti itu, dan itu jadi kaya raya jenengan. Iya, jadi kaya, duitmu banyak untuk membantu orang fakir miskin, yatim piatu, pembangunan pondok pesantren. Was, halal lagi. Pun niku mawon matur suwun. Matur suwun Abah. Assalamualaikum Mbak. Saya Hasrati Kelompok Ponorogo. Ini mau menanyakan tentang kita kan hidup di negara yang non-muslim ya. Ibaratnya di Taiwan kan kita nggak bisa sepenuhnya menutup aurat dalam kerja ya. Mungkin orang sini akan bilang aneh gitu ya Bapak. Kalau kita kerja pakai jilbab ibaratnya belum bisa sepenuhnya seperti itu. Sedangkan perempuan kan harus menutup aurat gitu ya Pak ya. Itu hukumnya kita itu gimana Pak? Sekian gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daruratu 'ala ad-darurah min khafi ghafri. Apabila itu darurat karena kita tidak bisa dan sulit mendapatkan pekerjaan yang lain kecuali harus kerja itu, dan itu jenengan harus wajib kalau nggak dipecat, buka sebagian badan atau rambut, tangan, maka itu tetap berdosa tapi diampuni oleh Allah. Kemudian ya aja suwi-suwi teman-teman, lai selung tahun maksimal 6 tahun panggah ngono kerjanane ya ganti pindah golek sing iso menutup aurat. Itu karena darurat, anggaplah darurat niku
orang yang berjalan di tengah hutan, tidak membawa makanan, bingung mau makan apa, adanya daging babi. Sampai boleh makan daging babi untuk menguatkan badanmu agar tidak mati, tapi tetap berdosa. Dosanya diampuni oleh Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan jenengan bekerja, kondisi kepepet wajib, tapi dalam prosesnya ya mulai mengunduh, mulai cari tempat yang lain atau pulang kalau sudah selesai kontrak, supaya tidak terus-menerus dosa itu menjadi keenaan. Kan padha karo wong selingkuh niku makin suwi makin enak kan ya. Po omong ya omong nggih ngoten nggih nggih. Tapi enggak, yang penting niatnya enggak niat untuk pamer, enggak niat untuk apa, enggak ngaruh itu, Pak. Kembon monggo dilakoni nggih sareng-sareng, hati-hati karena memang kondisi zaman satu niki. Mudah-mudahan hati kita, lisan kita selalu tetap mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, dan kita dapat sujud. Salat itu tidak hanya Allah, tentu enggak oleh ya. Salat itu harus bersyariat, harus ada sujud, ada zikir, nggih. Jadi kalau ngomongin salat cukup Allah, enggak ada. Salat itu harus bersyariat, harus pakai syarat rukunnya salat. Salat itu bukan zikir hati, salat itu zikir badan sama zikir hati. Jadi harus ada sujudnya dan lain sebagainya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu malam. Lihat ya Allah, saya minta dari jalannya ke izin bertanya. Kan majikan tuh penjatah ya, menjatah makanan itu apa daging apa ayam atau enggak, tapi bunda saya kan nggak tahu saya. Karena sekarang di Taiwan itu juga sudah ada daging halal, ayam halal itu ada dijual di supermarket, itu ada labelnya. Kadang-kadang itu masih mentah, Pak. Kalau matang itu tidak tahu saya, Pak. Terus kalau saya ragu-ragu saya berikan kepada orang lain karena jumlahnya banyak, kadang-kadang 1 ekor seperti itu, Pak. Kalau mau dibuang ya kayaknya mau badir, itu kalau diberikan ke orang lain gimana, Pak? Saya sendiri tidak makan, Pak. Hukumnya gimana itu, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sepakat Ibu, jikalau sampai memang tidak mengerti siapa yang menyembelih dan sampai meyakini di situ sudah ada namanya pembelian halal, daging halal, ayam halal, sampai masak, begitu sampai masak lah mau makan sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwadzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Ya Allah, saya tidak tahu diberikan ini, tapi saya tahunya bahwa ayam itu halal. Saya memakan halal dengan memohon ridhomu, dengan berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Maka halalkan makanan ini. Halal. Maka para ulama menyatakan halal karena memang jenengan tidak tahu siapa yang menyembelih dan di mana yang menyembelih, dan bahkan jenengan mau cari siapa yang menyembelih mengalami kesulitan. Sekarang kula teko kula niki mangan ning warung. Mangan ayam. Lah sing nyembelih ayam iki sapa? Kowe mosok kula teko. Bu, sing nyembelih ayam niku sinten? Salat apa mboten? Carane nyembelih gimana? Lha aku digebuk karo sing dagang niku. Kalau nggak mau makan di sini sudah toh Pak, nggak usah banyak tanya. Kami juga tahu kok. Nah, jadi masalah. Maka sampean cukup mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwadzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Demikian Bapak sekalian, nyuwun paaf ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.